Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast cerita horor. Ya, pada kesempatan video kali ini saya akan membacakan cerita dari akun Twitternya Bristory @bristory. Sama seperti kemarin dengan judulnya Jalan di Lintas Sumatera di bagian part 2. Sebelum kita melanjut ke cerita, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan share video ini ke teman-teman kalian. Seperti apa ceritanya? Mari kita simak sama-sama. Kali ini saya akan menceritakan pengalaman dari seorang sopir bis. Sopir bis jalan lintas Sumatera. Pak Paiman namanya. Salah satu teman dekat bapak saya. Banyak pengalaman aneh dan menyeramkan yang pernah dia rasakan dalam menjalani profesinya itu. Salah satunya akan saya ceritakan sekarang. Rangkaian peristiwanya terjadi pada pertengahan tahun 90-an. Sekedar mengingatkan, jangan pernah baca sendirian. Karena terkadang mereka gak hanya sekedar hadir dalam cerita. Bis ini aku pacu dengan kecepatan sedang, menembus pekat gelapnya sisi kota. Aku melihat spion dalam, hanya tinggal beberapa penumpang saja yang tersisa. Sementara Yanto masih dalam posisi yang sama dari beberapa saat lalu. Berdiri diam di samping pintu keluar bagian depan. Lampu di dalam bis kami biarkan dalam keadaan mati. Memang biasanya seperti ini. Keadaan menjadi gelap, hanya kilatan cahaya dari luar yang membantu penerangan. Jalur lintas Sumatera ini menjadi jalur yang sudah kami arungi selama nyaris 5 tahun terakhir. Tapi walaupun begitu, aku tetap saja merasakan sedikit was-was setiap kali melintasi banyak bagiannya. Memang beberapa kota besar maupun kecil kami lewati dalam perjalanan. Namun, hutan lebat belantara menjadi porsi pemandangan lebih banyak. Dengan kondisi jalan berkelok, menanjak, dan menurun, membelah lembah perbukitan. Tombol klakson saya tekan sebanyak 3 kali. Ketika beberapa belas meter di depan terlihat jembatan yang berdiri kokoh di atas sungai yang besar. Kenapa harus begitu? Kenapa harus menekan klakson ketika akan melintasi jembatan? Sebagai supir bis malam, itu sudah jadi suatu hal yang harus kami lakukan. Artinya kami mengucap permisi. Permisi kepada siapa? Konon katanya setiap jembatan ada penunggunya. Kita sebagai tamu harus bersopan santun dengan si penunggu jembatan. Saya sih percaya saja. Intinya saya gak mau kalau nantinya akan terjadi apa-apa kalau sampai tidak membunyikan klakson. Tapi akhirnya lama-kelamaan menekan tombol klakson menjadi suatu kebiasaan. Karena beberapa kali saya dan Yanto melihat dan mengalami kejadian ketika sedang melintasi salah satu jembatan besar di perjalanan. Suatu malam di pertengahan tahun 1996. Ngantuk kamu toh?
Tanyaku kepada Yanto yang berdiri di samping pintu depan. Gak bang, hihihi. Tadi kan sudah minum kopi. Abang ngantuk gak? Mau gantian bang? Jawabnya diakhiri dengan pertanyaan. Aman toh? Bisa lihat Monas ini mata? Hahaha, jawabku sambil tertawa. Beberapa menit lagi jam 12:30 malam. Beberapa jam yang lalu kami baru saja meninggalkan kota Jambi menuju kota Medan seperti biasanya. Seperti biasanya juga di Jambi tadi kami beristirahat cukup lama. Saya memarkirkan bis di restoran yang sudah jadi langganan, memberikan kesempatan bagi penumpang untuk sekedar meluruskan badan, beristirahat dan makan malam tentunya. Ini juga jadi kesempatan buat saya dan Yanto untuk beristirahat, melepas penat yang ada hasil dari perjalanan panjang sebelumnya. Singkatnya, sekitar jam 9 kami melanjutkan perjalanan. Kali ini penumpang tergolong sedikit, kursi hanya terisi kira-kira setengah dari seluruh kursi yang ada. Tapi walaupun begitu, kami harus tetap berangkat mengantar penumpang sampai ke kota Medan. Sesekali saya melirik kaca spion dalam, melihat keadaan penumpang. Kelihatan kalau ada yang tertidur, ada yang masih kelihatan terjaga. Ada yang duduk sendirian, ada pula yang duduk berdua. Tentu saja ada banyak bangku kosong. Yang saya tahu pasti barisan kursi paling belakang benar-benar dalam keadaan kosong. Gak ada orang sama sekali. Itu pengamatanku ketika kami lepas dari Jambi. Keseruan dimulai ketika bis memasuki kawasan hutan belantara. Hutan yang sangat gelap karena tidak ada lampu sama sekali. Kanan kiri hanya ada pepohonan besar yang berdiri membentang sepanjang sisi jalan. Memang ada beberapa bangunan kecil kami lewati. Ada yang berlampu, ada yang enggak. Ada yang kelihatan berpenghuni, ada yang gelap gulita, kosong. Jarak satu bangunan dengan bangunan lainnya sangat jauh, bisa sekitar 500 meter atau bahkan lebih. Sinar lampu dari kendaraan yang sesekali muncul dari arah berlawanan berkelebat menerangi jalan dan bis yang kukendarai ini. Cahaya lampu yang sangat menyilaukan karena nyaris semua kendaraan menggunakan lampu jauh untuk membantu penglihatan. Biasanya kalau sedang melintasi wilayah hutan seperti ini, kami yang sebelumnya merasa lelah dan mengantuk akan segar seketika. Ketegangan akan suasana sepi dan sedikit mencekam, mendorong adrenalin ke titik atas, membuat mata dan pikiran jadi terjaga penuh. Belum lagi jalan yang berbelok ke kanan dan ke kiri, menanjak dan menurun, membelah hutan dan perbukitan, membuatku terpaksa harus berkonsentrasi penuh memegang kendali kendaraan. Walaupun injakan pedal gas gak terlalu dalam, yang menjadikan laju mobil juga tidak terlalu cepat, tetap saja aku harus fokus menatap gelaran jalan beraspal yang sesekali berlubang. Hati-hati bang, di bawah udah jembatan asem. Suara Yanto memecah kesunyian, sedikit mengagetkanku yang sedang berkonsentrasi penuh. Iya toh, jawabku pendek. Benar kata Yanto, kami sudah nyaris sampai di jembatan asem. Satu jembatan besar berkonstruksi besi dan beton, salah satu jembatan tua
yang melintas di atas sungai besar. Jalan menuju jembatan asem ini juga cukup menyeramkan. Sekitar 500 meter sebelumnya kami akan tiba di tempat seperti dataran tinggi. Dari tempat tinggi ini akan terlihat jalan menurun tajam menuju jembatan asem. Sebelum sampai jembatan, jalanan menurun tajam sepanjang kira-kira 500 meter. Berkelok 2-3 kali ke kanan dan ke kiri. Baru kemudian sampai di jembatan asem. Jadi jembatan ini letaknya di bagian bawah satu lembah yang dalam. Jalanan akan menanjak tajam lagi setelah melewatinya. Banyak cerita seram yang beredar di sini. Ada pula cerita sedih tentang banyak kecelakaan yang pernah terjadi. Banyak kendaraan yang gagal melewati jembatan dengan selamat. Ada yang masuk ke dalam sungai, ada yang menabrak tebing. Beberapa di antara kecelakaan itu katanya disebabkan rem kendaraan yang gak bekerja dengan semestinya. Banyak juga kecelakaan yang gak memiliki sebab jelas. Begitulah. Dalam keremangan cahaya, aku berkonsentrasi penuh untuk menuruni jalan menurun menukik tajam. Di kanan kiri banyak pohon besar dan rindang. Berdiri kokoh menakutkan, seperti hendak berbicara dalam diam. Sungguh seram. Tanpa menyentuh pedal gas, aku mengendalikan kecepatan bis hanya dengan menahan pedal rem. Membiarkan roda-rodanya berputar mengikuti gravitasi yang terus menarik ke bawah. Aku memutar roda kemudi ke kanan dan ke kiri, mengikuti kelokan jalan, menuntun kami untuk terus turun. Akhirnya, jembatan asem sudah kelihatan.